Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhrozi, NIM 040102211011. Saya dari kelas C1 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan tentang biografi dan keutamaan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat atau terakhir dari Khulafaur Rasyidin yang berkuasa sekitar 4-5 tahun. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi menantunya setelah menikahi Fatimah Az-Zahra. Ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf adalah kakak kandung ayah Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abdul Muthalib ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdul Manaf. Sewaktu lahir ia diberi nama Haidarah oleh ibunya. Nama itu kemudian diganti ayahnya dengan sebutan Ali. Ketika berusia 6 tahun, Ali bin Abi Thalib diambil sebagai anak asuh oleh Nabi Muhammad setelah Nabi pernah diasuh oleh ayahnya. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Ali baru menginjak usia 8 tahun. Ia adalah orang kedua yang menerima dakwah Islam setelah Khadijah binti Khuwailid atau istri Nabi Muhammad SAW. Sebagai anak asuh, Ali banyak menimba ilmu, baik ilmu tauhid dan segala persoalan keagamaan. Sewaktu Nabi hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq, Ali diperintahkan untuk tinggal di rumah Rasulullah dan tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Ini dimaksudkan untuk memperdaya kaum Quraisy karena ketika itu kaum Quraisy berencana hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Ali pun melaksanakan tugas itu tanpa merasa takut sama sekali. Di kota Madinah, Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah yang ketika itu berusia 15 tahun. Dari pernikahannya dengan Fatimah, mereka dikaruniai 2 putra dan 2 putri, yaitu Hasan Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum, yang kemudian diperisti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keseharian Ali dikenal sangat sederhana dan zuhud. Tidak tampak perbedaan kehidupan rumah tangganya antara sebelum dan sesudah diangkat menjadi khalifah. Ali juga terkenal sebagai panglima perang yang pemberani. Keberaniannya menggentarkan hati musuh-musuh Allah. Ia mempunyai sabilah atau pedang warisan dari Nabi Muhammad bernama Zulfaqar. Ia turut serta pernah hampir semua peperangan yang terjadi di masa Nabi dan selalu berada di barisan terdepan. Beliau juga dikenal cerdas dan menguasai banyak ilmu agama secara mendalam. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku kota ilmu pengetahuan, sedang Ali adalah pintu gerbangnya." Karena itu nasihat dan fatwanya selalu didengar para khalifah sebelumnya. Ia selalu ditempatkan pada jabatan kadi atau mufti. Pada akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab, Ali termasuk salah seorang yang ditunjuk sebagai anggota Majelis Asyura atau forum yang membahas pergantian khalifah. Forum ini beranggotakan 6 orang. Kelima orang lainnya adalah Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, As'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Hasil musyawarah menentukan Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Ali banyak mengkritik kebijaksanaannya yang dinilai terlalu memperhatikan kepentingan keluarganya. Ali menasihatinya agar bersikap tegas terhadap kaum kerabatnya yang melakukan penyelewengan dengan mengatasnamakan dirinya. Namun
nasihat itu tidak diindahkannya. Akibatnya terjadilah peristiwa berdarah yang berakhir dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman di tangan para Khawarij atau kaum pemberontak. Kritik Ali terhadap Utsman antara lain menyangkut Ubaidillah bin Umar yang menurut Ali harus dihukum had atau hukuman dalam fikih sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukannya terhadap Hurmuzan. Utsman juga dinilai keliru ketika tidak melaksanakan hukuman cambuk terhadap Walid bin Uqbah yang kedapatan mabuk. Cara Utsman memberi hukuman kepada Abu Zahroh juga tidak disetujui oleh Ali karramallahu. Utsman meminta bantuan kepada Ali ketika ia sudah dalam keadaan terdesak akibat protes dan huru-hara yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak setuju kepadanya. Ketika rumah Utsman dikepung oleh kaum pemberontak, Ali memerintahkan kedua putranya Hasan dan Husain untuk melindungi Utsman. Akan tetapi karena pemberontak berjumlah banyak, Utsman tidak dapat diselamatkan. Setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman, kaum muslimin meminta kesediaan Ali bin Abi Thalib untuk dibaiat atau janji setia menjadi khalifah. Mereka beranggapan tidak ada lagi orang yang patut menduduki kursi khalifah setelah Utsman kecuali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam suatu yang masih kacau, akhirnya Ali dibaiat. Pembaiatan dimulai oleh sahabat-sahabat besar, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat lainnya pada tanggal 25 Zulhijjah 33 Hijriah di Masjid Madinah. Setelah dibaiat, Ali mengambil langkah-langkah politik, yaitu memecat para pejabat yang diangkat oleh Utsman, termasuk di dalamnya beberapa gubernur yang menunjuk penggantinya. Mengambil tanah yang telah dibagikan Utsman kepada keluarga yang kepada kaum kerabatnya tanpa alasan kedudukan sebagai khalifah sampai terbunuh pada tahun 661. Pemberontakan ketiga datang dari kaum Khawarij yang semula merupakan bagian dari pasukan Ali dalam menumpas pemberontakan Muawiyah, tetapi kemudian keluar dari barisan Ali karena tidak setuju atas sikap Ali selama menerima tawaran berdamai dari pihak Muawiyah. Mereka keluar dari barisan Ali. Mereka disebut kaum Khawarij atau kaum-kaum yang keluar. Jumlah mereka ribuan orang. Dalam keyakinan mereka, Ali adalah Amirul Mukminin dan mereka yang setuju untuk bertahkim dengan melanggar ajaran agama. Menurut mereka, hanya Tuhan yang berhak menentukan hukum, bukan manusia. Ali dan sebagian pasukannya dinilai membuat keputusan keliru, yaitu berunding dengan lawan. Kelompok Khawarij menyingkirkan ke Harurah, sebuah desa dengan Kufah. Mereka mengangkat pemimpin sendiri, yaitu Sibis bin Rubi'at At-Tamimi sebagai panglima angkatan perang dan Abdullah bin Wahab Ar-Rawsibi sebagai pemimpin keagamaan. Posisi Ali pun menjadi serba sulit. Di satu pihak ia ingin menghancurkan Muawiyah yang semakin kuat di Syam. Di pihak lain kekuatan Khawarij menjadi sangat berbahaya jika tidak segera ditumpas. Akhirnya Ali mengambil keputusan untuk menumpas kekuatan Khawarij terlebih dahulu, baru kemudian menyerang Syam. Tetapi tercurahnya perhatian Ali untuk menghancurkan kelompok Khawarij dimanfaatkan Muawiyah untuk merebut Mesir. Pertempuran sengit antara pasukan Ali dan Khawarij terjadi di Nahrawan atau di sebelah timur Baghdad pada tahun 658 dan berakhir dengan kemenangan di pihak Ali. Kelompok Khawarij berhasil dihancurkan. Hanya sebagian kecil yang dapat meloloskan diri. Pemimpin mereka, Abdullah bin Wahab Ar-Rawsibi, ikut terbunuh. Sejak itu,
kaum Khawarij menjadi lebih radikal. Kekalahan di Nahrawan menumbuhkan dendam di hati mereka. Secara diam-diam, kaum Khawarij merencanakan untuk membunuh 3 orang yang dianggap sebagai bilang keladi perpecahan umat, yaitu Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Pembunuhnya ditetapkan 3 orang, yaitu Abdurrahman bin Muljam ditugaskan membunuh Ali di Kufah, Barak bin Abdullah At-Tamimi ditugaskan membunuh Muawiyah di Syam, dan Amr bin Bakar At-Tamimi ditugaskan membunuh Amr bin As di Mesir. Hanya Ibnu Muljam yang berhasil menunaikan tugasnya. Ia membunuh Ali dengan pedangnya ketika Ali sholat subuh di Masjid Kufah. Sayyidina Ali mengembuskan nafas terakhir sebagai khalifah pada 21 Ramadan 40 Hijriah atau 29 Januari 661 Masehi. Beliau terluka oleh pedang yang diracuni Abdurrahman ibnu bin Muljam. Ali bin Abi Thalib diberi gelar Karamul Wajhah yang artinya sebagai atau semoga Allah memuliakan wajahnya. Berdasarkan riwayat bahwa beliau tidak suka menggunakan wajahnya untuk melihat hal-hal yang buruk, bahkan yang kurang sopan sekalipun. Dalam sebagian riwayat disebutkan beliau tidak suka memandang ke bawah bila sedang berhubungan intim dengan istri. Sedangkan riwayat lainnya menyebutkan dalam banyak pertempuran, apabila pakaian musuh terbuka, bagian bawah terkena sobekan pedangnya, maka Ali enggan meneruskan duel hingga musuhnya lebih dahulu memperbaiki pakaiannya. Pribadi Ali dikenal sangat sopan dan cerdas. Rasulullah bahkan memberi julukan Ali bin Abi Thalib pintu gerbang ilmu pengetahuan Islam, yaitu sebagai ataupun hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Rasulullah juga menyandingkan Ali dengan sejumlah nabi terdahulu. Tiada pemuda sehebat Ali. Jika kalian ingin tahu ilmu Adam, kesalehan Nuh, kesetiaan Ibrahim, pelayanan Isa, maka lihatlah kecemerlangan Ali, sabda Rasulullah SAW. Ali dijadikan oleh kaum sufi sebagai imam dalam ilmu al-hikmah. Dari beliau bermunculan cabang-cabang torekot atau torekoh. Hampir seluruh pendiri torekot sufi adalah keturunan dia, sesuai dengan catatan nasab yang resmi mereka miliki. Sifat-sifat Ali yang patut kita teladani adalah yang terakhir. Kita harus meniru sifat Ali yang pertama, yaitu pemberani. Ia adalah sosok yang memiliki keberanian yang sangat besar. Banyak peperangan besar yang telah ia ikuti seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaibar, dan sebagainya. Yang kedua yang patut kita contoh yaitu rela berkorban. Rela berkorban menjadi sifat Ali bin Abi Thalib yang patut diteladani umat muslim. Ali adalah pribadi yang rela berkorban demi memperjuangkan kebenaran. Selain itu, ia dikenal sangat mencintai Allah dan Rasul. Selanjutnya yang ketiga yaitu dapat dipercaya. Ali mendapatkan kehormatan untuk Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang milik orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW saat hendak hijrah. Barang itu kembali kepada miliknya dengan utuh tanpa kurang sedikit pun. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang tinggi. Ali bin Abi Thalib adalah seseorang yang sangat mencintai ilmu. Sifat ini ditentukan wajib diteladani oleh umat muslim. Ia rajin mencari ilmu dan sangat menguasai Al-Quran. Bahkan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang tidak ia hafal. Ali bahkan mengetahui setiap makna dan asbabul nuzulnya yang ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu sederhana. Ali adalah sosok manusia yang hidup sangat sederhana.
Ia makan secukupnya dan tidak berlebihan. Ali bahkan memakai pakaian yang kasar hanya untuk menutupi tubuhnya di saat panas dan menahan dingin di saat musim hujan. Itulah sifat-sifat Ali yang patut kita teladani. Yang terakhir, saya ingin berpesan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga kita bisa meniru, walaupun tidak sepenuhnya. Kita sebaiknya sedikit demi sedikit meniru apa yang telah saya paparkan tadi, yaitu tentang sifat-sifat terpuji Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga bisa barokah dunia dan akhirat. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Bila ada kebenaran, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.